Kita lanjutkan modul pembelajaran kali ini untuk salah satu desain, yaitu desain faktorial. Diawali dengan notasi umumnya dan ada istilah baru yang disebut dengan interaksi ya. Bagaimana lebih dari satu faktor itu selain dia dianalisis sebagai sebuah dampak tersendiri, tetapi ternyata dengan faktor lain itu bisa saling berinteraksi dan mempengaruhi variabel respon. Kita lihat dulu untuk model umum desain faktorialnya. Sering disebut dengan faktorial lengkap ya. Notasi umumnya adalah P pangkat K ya. Nah ini biasanya sering disebut ataupun dituliskan di beberapa referensi tentang desain eksperimen. K itu artinya adalah jumlah faktor. Faktor itu sekali lagi bisa suhu, bisa waktu, bisa tekanan, ataupun faktor-faktor produksi yang lain dalam konteks sistem manufaktur kan begitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan P ini adalah jumlah level untuk masing-masing setiap faktor. Tadi faktornya suhu, berarti levelnya itu bisa saja 100 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Jumlah kelompoknya ada berapa? Kalau memang 2 berarti 100 dan 150. Kalau itu waktu bisa saja levelnya ada 2, yaitu P ya. Bisa saja suhunya itu waktunya itu adalah 15 menit dengan 30 menit dan seterusnya. Contoh ya, ini 2 pangkat 1. Artinya 1 ini menunjukkan jumlah faktornya hanya 1 misalnya. Misalnya tadi suhu ya. Dan itu di sini ada 2, berarti suhu itu ada 2 level. Bisa 100 itu A1, kemudian A2-nya misalnya 150 derajat atau faktor yang lainnya selama kita eksperimennya hanya menggunakan satu faktor. Nah, di sini ada notasi juga Y11. Ini adalah sebenarnya variabel respon atau variabel dependen yang akan diukur ya, yang dipengaruhi oleh faktor tersebut. Y11 artinya adalah hasil yang didapatkan ataupun yang dihasilkan atau disebut juga variabel respon. Y1 itu artinya adalah untuk faktor level yang A1, sedangkan satu yang kedua ini kan ada satu ya, satu yang kedua ini menunjukkan adalah ulangan yang pertama. Jadi kadang-kadang dalam satu level itu memang kita sering disebut dengan replikasi ataupun pengulangan untuk level yang sama. Nah, kebetulan di sini adalah ada 2 ulangannya. Jadi yang kedua itu Y12 itu artinya hasil dari level 1 A1 itu misalnya suhu 100, tetapi untuk ulangan yang kedua dan seterusnya. Ada Y21 ini artinya adalah hasil dari level kedua, misalnya suhunya tadi 150 derajat untuk ulangan yang pertama, sedangkan yang 22 adalah untuk suhu yang sama tetapi untuk ulangan atau replikasi yang kedua. Demikian seterusnya ya. Kalau notasinya ada 2 artinya ada 2 faktor, yaitu faktor A, faktor B. Kemudian setiap faktor itu ada 2 level, sehingga ada A1, A2, kemudian untuk B-nya ada B1, B2. Bisa saja faktor A-nya itu adalah tadi ya, misalnya suhu 100 dan 150, tetapi sekarang ada faktor yang kita analisis yaitu B1, B2, bisa saja ini adalah bisa saja tekanan, misalnya ini adalah 1 atm atau atmosfer, ataupun yang B2 atau tekanan yang lebih besar, misalnya 2 atmosfer. Dan seterusnya, misalnya kalau sekarang 2 pangkat 3 artinya ada 3 faktor, yaitu faktor A, faktor B, kemudian juga ada faktor C gitu ya. Dan masing-masing karena di sini adalah 2, berarti A, B, C pun ada 2 level sama, itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu ya. Dan notasinya pun akhirnya makin panjang ya untuk variabel responnya, yaitu Y1, 1, 1, 1. Ini artinya adalah untuk level level A1, kemudian untuk B1, kemudian untuk C1, tapi ulangan yang pertama. Sedangkan yang di bawahnya berarti untuk kombinasi yang sama, yaitu A1, C1, B1, tapi untuk ulangan yang kedua, notasi umumnya. Kemudian ada juga 3 pangkat 1, artinya satu faktor, tapi sekarang faktor tersebut terdiri dari 3 taraf, 3 level. Bisa saja misalnya kalau untuk konteks di sosial humaniora ataupun di ekonomi ataupun di bidang sosial,
misalnya tingkat pendidikan, misalnya anak SD, A1, SMP, A2, kemudian SMA, dan seterusnya ya. Kalau nanti dimasukkan dengan perguruan tinggi tentunya levelnya jadi 4 dan seterusnya. Kemudian ada 3 pangkat 2 berarti sama, bedanya ini ada 2 faktor, faktor A, faktor B, kemudian setiap faktor itu ada 3 level gitu ya. Misalnya kalau suhu misalnya ya mungkin 100 derajat, 110 derajat, 200. Kalau faktor B itu waktu bisa saja misalnya 15 menit, 30 menit, kemudian 45 menit misalnya. Demikian seterusnya. Jadi adik-adik mahasiswa pun mungkin bisa membuat tabel yang sama, tetapi sekarang adalah 3 pangkat 3 kan gitu ya. Nah, kita lihat ilustrasi model untuk model 3 pangkat 2. Jadi bisa diketahui dari notasi ini berarti pasti kita menggunakan 2 faktor, dan setiap faktornya pun nanti terdiri dari 3 level gitu ya. Kita lihat ilustrasinya. Kita gunakan lagi contoh yang sebelumnya, bagaimana pembuatan popcorn, di mana faktor yang kita analisis itu ada 2, yaitu suhu dan waktu gitu ya. Dan karena modelnya 3 pangkat 2, maka setiap faktor ini terdiri dari 3 level. Sebagai contoh, suhu 3 levelnya ada 90 derajat, 100 derajat, kemudian 110 gitu kan. Kemudian juga waktu levelnya sama, yaitu ada 3, 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana kita membuat popcorn dari katakanlah jagung mentah. Dan seperti dijelaskan di model sebelumnya, selalu saya tekankan kembali ya, bahwa ketika kita melakukan eksperimen dengan hanya melihat faktor suhu dan waktu, maka faktor-faktor lainnya kita usahakan kita kendalikan sama, termasuk untuk jagung ini. Jagung ini kita usahakan tetap homogen gitu. Jadi jangan sampai misalnya jagung itu ada impor, ada ekspor, kemudian kualitas juga berbeda. Bahkan kita bisa melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat karakteristik fisik dan kimianya pun harus sama gitu. Apakah itu kadar air, apakah kadar karbohidrat dan sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Harus homogen. Karena yang akan kita analisis hanya karena pengaruh suhu dan waktu. Sehingga kalau jagungnya itu bermacam-macam, nanti hasilnya pun tentunya akan berdampak. Padahal kita tidak mengukur berbagai perbedaan bahan mentah dalam bentuk jagung ini. Nah, sehingga nanti kalau udah homogen, nanti akan diproses dengan tadi 2 faktor yang kita kendalikan, suhu dan waktu, dan akhirnya menghasilkan katakanlah popcorn. Nah, di sini variabel responnya ataupun dependent variabelnya kita sebut dengan persentase produk cacat. Nah, produk cacat itu nanti terdiri dari 2 jenis, nanti digabung. Pertama adalah jagung yang masih mentah, jadi belum mekar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah justru karena kelamaan dipanggang ataupun suhunya terlalu tinggi, ternyata malah gosong, atau artinya malah terlalu matang, sehingga popcornnya kan yang jadi kurang enak gitu kan, karena ada yang pahit, karena bahkan mungkin sampai rasanya terlalu banyak yang mungkin hilang ya karena terlalu matang kan gitu ya. Nah, nanti dari 2 jenis cacat ini nanti dijumlah ya. Jadi kalau di dalam proses produksi nanti setelah katakanlah 100 gram jagung ini diproses, air keluar popcorn, nanti kita pilih ini di dalam proses di lapangannya, dipilih mana yang belum matang, dipisahin, kemudian yang mana yang terlalu matang ataupun gosong, baru setelah itu ditimbang. Nah, ini yang dimaksud persentase itu berapa jumlah produk cacat dibandingkan nanti total popcorn yang dihasilkan. Nah, ini yang dimaksud dengan dependent variable, sehingga nanti kita lihat apakah produk cacat itu dipengaruhi oleh suhu dan waktu, dan bagaimana nanti kita bisa menentukan suhu dan waktu yang paling optimal. Nah, itu bisa kita lihat nanti dengan melihat hasil analisis statistiknya kan gitu. Nah, dari ilustrasi model ini bisa dilihat bahwa ada 2 independent variabel, yaitu 2 faktor tadi, kemudian 1 dependent kan gitu ya. Ini berarti yang dimaksud dengan faktorial dengan jumlah faktornya ada 2 ya. Tapi di sini levelnya untuk setiap faktor itu ada 3, sehingga kenapa ilustrasinya disebut 3 pangkat 2 gitu. Nah,
Kita lihat model matematisnya untuk menunjukkan desain faktorial dengan notasi 3 pangkat 2 ini. Dan ini ada istilah interaksi, nanti kita lihat secara matematik yang dimaksud dengan interaksi itu apa. Ya. Kita lihat dulu yang model tanpa interaksi, jadi artinya nanti Y ini adalah tadi variabel respon atau tadi persentase produk cacat, kemudian ini A itu misalnya suhu, kemudian B itu adalah waktu pemanggangan gitu ya. Jadi artinya rumus matematik itu menunjukkan bahwa persentase produk cacat itu dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Memang dalam konteks penulisan ilmiah nanti tidak ujuk-ujuk bahwa memang produk cacat itu dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Jadi kita harus mencari literatur sebelum menyusun hipotesis seperti yang disampaikan di modul sebelumnya. Jadi kita harus mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang biasanya tercantum di dalam jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Bahwa memang betul bahwa persentase produk cacat untuk popcorn ataupun apapun produk itu dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Nah, kemudian model yang kedua adalah dengan interaksi gitu ya. Nah, di sini bedanya kelihatan bahwa ada A kali B. Jadi selain pengaruh A sendiri dengan B sendiri, ternyata A dan B itu saling berkombinasi. Kalau secara matematik itu perkalian, nanti bisa kita lihat apakah memang ada kombinasi suhu dan waktu yang mempengaruhi persentase produk cacat. Jadi secara matematik ini bedanya yang dimaksud dengan interaksi ya. Dan itu pun tentunya biasanya di dalam literatur ataupun penelitian sebelumnya pun harus dirujuk ya sebelum kita membuat desain eksperimen, katakanlah untuk tugas akhir ataupun penelitian yang menggunakan desain eksperimen. Ini hanya sekedar notasi arti dari lambang-lambang tersebut ya. Jadi artinya dari mulai pengaruh faktor suhu, pengaruh faktor waktu, kemudian juga tadi yang saya sebutkan IJR tadi ya, bahwa ini adalah persentase produk cacat untuk yang faktor yang pertama, level pertama dari faktor yang pertama, kemudian level yang pertama faktor yang kedua, serta ulangan gitu ya, maksud dengan replikasi. Kemudian di sini ada istilah error atau galat, ini sekali lagi bahwa faktor-faktor lainnya kita usahakan sama, tetapi secara statistik nanti akan kita lihat ya, errornya itu besar atau kecil. Ya, yang ideal itu kan kecil, karena kita sudah upayakan tadi, bahwa bahan bakunya pun homogen, faktor-faktor lainnya juga kita usahakan sama, misalnya nih, jangan sampai nanti dalam penelitian ini untuk pembuatan popcorn itu menggunakan dua pemanggang ataupun microwave yang berbeda gitu. Memang harus satu. Sehingga nanti takutnya kalau memang nanti ada perbedaan microwave ataupun alat panggangnya, itu justru akan mempengaruhi. Padahal itu tidak kita analisis. Nah, itu nanti biasanya akan terakumulasi di dalam error ini. Jadi sekali lagi kita usahakan error itu sekecil mungkin idealnya, dan itu dilakukan dalam proses penelitian itu tadi. Bagaimana faktor-faktor lain itu kita kendalikan supaya sama ya, di luar yang suhu dan waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan pengaruh interaksi. Nanti secara statistik akan kita lihat apakah interaksi ini juga berpengaruh nggak terhadap persentase produk cacat dalam contoh yang akan kita bahas kali ini. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh tabulasi datanya. Jadi ada waktu, ada suhu, gitu. Ini ada 15 menit misalnya, ini ada 90 menit. Di sini ada isi. Ini berarti kalau di sini ada 5, berarti 5 kali diulang untuk waktu dan suhu yang sama. Jadi dilakukan 5 kali pengulangan. Misalnya tadi 200 gram 200 gram jagung, kemudian microwave atau pemanggangnya kita set 15 dan 90, nah, itu dilakukan 5 kali gitu ya, sehingga ada 8, 9, 8, 9 dan seterusnya untuk sel-sel yang lainnya gitu ya. Nah, dari desain tadi sebenarnya pertanyaan yang ingin kita lihat itu tadi, dan itu tercermin di dalam persamaan matematik. Apakah suhu berpengaruh signifikan terhadap persentase produk cacat? Apakah waktu berpengaruh signifikan terhadap persentase produk cacat? Kemudian apakah suhu dan waktu itu ada berinteraksi dan berpengaruh terhadap persentase produk cacat? Selain itu juga kita bisa melihat nanti sebenarnya ini yang nanti yang kita istilah tujuan utamanya ya. Sebenarnya pada suhu dan waktu berapa sih yang popcornnya itu persentase produknya paling kecil gitu ya.
Jadi justru yang pertanyaan keempat itu yang penting, karena ketika hasil penelitian ini akan digunakan di dalam proses manufaktur, maka tentunya itu akan diterapkan gitu, sehingga nanti produk cacatnya pun semakin seminimal mungkin apapun nanti bentuk produknya. Jadi sekali lagi dalam proses manufaktur itu tiba-tiba penetapan berbagai faktor suhu, waktu, tekanan ataupun hal-hal yang lain itu tentunya berdasarkan penelitian sebelumnya, sehingga nanti beberapa perusahaan besar pun tentu ada bagian penelitian ataupun pengembangan, sehingga nanti berusaha kita minimalkan persentase produk cacat ataupun variabel respon yang lain, bisa kualitas gitu kan, bisa fitur-fitur lainnya ya yang menunjukkan sebuah produk itu semakin bermutu lah, ataupun mempunyai karakteristik mutu yang sesuai dengan yang kita harapkan, khususnya untuk yang konsumen gitu ya. Nah, dari empat pertanyaan ini sebenarnya nanti akan kita analisis metode statistik, itu dengan menggunakan two-way ANOVA. Tapi di sini juga akan ada istilah uji lanjutan, tidak hanya untuk melihat pengaruh faktor itu sendiri, tetapi ada istilah post hoc test, apakah juga ada perbedaan antar taraf. Kalau tadi kan faktor itu apakah suhu signifikan, kemudian waktu signifikan, tetapi tarafnya bagaimana? Apakah dimasak 15 menit dengan 30 menit itu beda nggak sih? Gitu. Atau sama tadi suhu 90 derajat dengan 100 derajat itu persentase produk cacatnya berbeda nggak sih? Gitu. Ini nanti akan kita lihat dengan post hoc test gitu ya. Sehingga nanti yang akan kita bahas berikutnya untuk modul kali ini adalah bagaimana kita analisis data hasil eksperimen dengan rancangan faktorial 2 faktor dan 3 level, dan ada interaksinya gitu ya. Kenal dengan two-way ANOVA, tapi tadi juga ada post hoc gitu ya. Dan nanti akan kita lanjutkan bagaimana analisis data itu berbantuan perangkat lunak yang memang digunakan untuk analisis statistik. Itu sekilas ilustrasi tentang two-way ANOVA dengan ilustrasi proses pemanggangan untuk biji jagung untuk menghasilkan popcorn. Nanti kita lanjutkan.